Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda kelas 5 di rumah? Semoga tetap senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut, silakan disiapkan alat tulisnya, pensil, pulpen, buku paket dan sebagainya agar nanti dalam kita belajar mudah dan enak. Kemudian sebelum belajar, mari kita berdoa agar oleh Allah dimudahkan dalam belajar, diberi kelancaran dan diberi kemudahan di dalam memahami suatu pelajaran. Baik, langsung saja berdoa mulai. Baik, selesai. Ananda kelas 5 di rumah. Kemarin kita sudah belajar tentang jujur dan sebagainya. Maka sekarang kita lanjut tetap di bab ketiga, tapi di poin yang selanjutnya, yaitu poin D yang berjudul azan ya. Jadi sekarang kita belajar tentang azan dan iqomah ya. Iqomah silakan dibuka di buku paket, kurang lebih kalau nggak salah halaman 27 ya, halaman 27. Sebelum kita melangkah jauh ke bab materi azan ya, Ustadz insya Allah sekalian sudah tahu semua bagaimana itu bunyinya adzan, bagaimana kita harus adzan itu untuk apa ya. Maka kita akan bahas kali ini ya, yang pertama-tama adzan, pengertian adzan. Adzan secara bahasa Arab itu berarti seruan ya. Jadi secara bahasa Arab, secara bahasa adzan ialah berarti seruan. Secara istilah adzan ialah pemberitahuan datangnya waktu sholat dengan pelafalan atau dengan dilafalkan atau lafal dengan lafal tertentu ya. Jadi adzan ialah secara istilah pemberitahuan masuknya atau datangnya waktu sholat yang dikumandangkan dengan lafal tertentu. Itu adalah secara istilah. Jadi adzan itu sebenarnya ialah pemberitahuan datangnya atau masuknya waktu sholat yang dikumandangkan dengan lafal tertentu. Jadi adzan lafalnya atau bunyinya adzan itu sudah ditentukan karena pengertiannya dengan lafal tertentu. Kemudian hukum adzan ialah sunnah muakkad ya. Hukum adzan ialah sunnah muakkad, sunnah yang jangan dianjurkan untuk dilakukan ya. Jadi Ustaz ulangi lagi, secara bahasa adzan ialah berarti seruan. Kemudian secara istilah adzan ialah pemberitahuan sebagai masuk atau datangnya waktu sholat dengan lafal tertentu ya. Kemudian adzan hukumnya sunnah muakkad ya. Itu adalah perkenalan kita dengan adzan. Silakan ditulis yang dianggap belum bisa ya. Dianggap belum bisa. Kemudian lafal-lafalnya adzan Ustadz kira sekalian sudah pernah melafalkannya karena kalian sudah kelas 5, otomatis insya Allah kalian sudah hafal semua lafal-lafal adzan. Sekilas sejarah tentang adzan ya. Jadi dulu waktu zaman Rasulullah hijrah setelah 2 tahun kedua hijrah, jadi Rasulullah itu setelah umat muslim di Madinah semakin banyak, kemudian bingung bagaimana cara memanggil orang-orang muslim untuk sholat berjamaah. Kemudian ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengajukan saran, ya Rasulullah, bagaimana kalau menggunakan trompet? Oleh Rasulullah ditolak. Kenapa? Karena seruan menggunakan trompet menyerupai orang Yahudi kalau beribadah. Kemudian ada lagi sahabat yang mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sholat masuk tanda waktu sholatnya menggunakan lonceng? Kemudian ditolak juga oleh Rasulullah. Karena apa? Menggunakan lonceng menyerupai orang Nasrani, karena orang Nasrani
panggilan ibadahnya menggunakan lonceng. Kemudian sahabat Abdullah bin Zaid ini pada saat tidur malamnya beliau bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki membawa lonceng. Kemudian Abdullah bin Zaid ini beliau menawar akan membeli lonceng tersebut. Kemudian si penjual lonceng tersebut bertanya, akan kau gunakan untuk apa lonceng tersebut? Kemudian Abdullah bin Zaid menjawab, akan saya gunakan untuk memanggil orang-orang beribadah atau orang-orang sholat berjamaah. Kemudian si penjual lonceng tersebut tidak menjualnya, tidak memberikannya, tetapi malah mengajarkan lafal-lafal atau bunyi-bunyi atau lafal adzan, kemudian dan iqomah. Kemudian Abdullah bin Zaid bangun dari tidurnya dan menceritakan perihal tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab membenarkan, sungguh ini mimpi yang benar, insya Allah berdirilah. Dan Rasulullah menyeru kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan bacaan-bacaan yang sudah diajarkan dalam mimpinya tersebut kepada Bilal. Kemudian Bilal lah yang menjadi muadzin, ya. Jadi orang yang mengumandangkan adzan, nah ini orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin, ya. Mengumandangkan adzan disebut muadzin, ya. Muadzin, ya. Jadi itu adalah sekilas sejarah asal mula bagaimana adzan dilakukan, ya. Jadi itu adalah sekilas sejarah sebagaimana adzan dilakukan, ya. Jadi hukum adzan jadi sunnah muakkad. Kemudian orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Ingat, orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Ustaz rasa kalian sudah tahu bagaimana lafal-lafal adzan. Silakan kalau belum tahu silakan dibuka buku paket halaman 27, di situ ada, ya, di situ ada lafal-lafal adzan dan juga cara menjawabnya, ya. Cara menjawab adzan itu di situ ada cara menjawab adzan, ya. Ini ada, ya. Di halaman 27 kemudian 28, ya. Menjawab adzan hukumnya sunnah, juga sunnah muakkad, ya. Hadisnya ini Ustaz bacakan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'ad Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila mendengar adzan dikumandangkan, maka disunahkan bagi orang yang mendengarnya untuk mengucapkan dengan suara pelan seperti lafal yang diucapkan oleh muadzin. Namun ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, jawabnya hayya 'alal falah. Kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, menjawabnya la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kemudian jika muadzin kembali mengucapkan hayya 'alal falah, jawabnya sama, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Khusus pada adzan subuh, sesudah lafal hayya 'alal falah diberi tambahan lafaz as-shalatu khairum minan naum, maka yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur, ya, seperti itu. Baik, itu adalah bunyi-bunyi adzan, bunyi-bunyi adzan, lafal-lafal adzan. Silakan, insya Allah kalian sudah hafal semua. Ustaz yakin kalian sudah hafal, ya. Baik, selanjutnya ialah setelah kita membahas tadi perkenalan sejarah adzan, selanjutnya kita membahas tentang syarat adzan. Nah, ini syarat adzan. Jadi adzan itu ada syaratnya. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Karena tadi pengertiannya adzan ialah sebagai tanda bahwa masuknya waktu sholat, khususnya sholat wajib, maka syarat adzan diantaranya telah masuk waktu sholat, ya. Jadi kalau seumpamanya belum masuk seumpamanya sholat duhur, sholatnya masuk waktunya jam 11:30, ada orang yang adzan jam 10, maka adzannya dianggap tidak sah atau batal. Kemudian diulangi lagi nanti kalau sudah jam 11:30, seperti itu, ya. Diulangi lagi nanti setengah jam 12. Itu adalah telah masuk waktu sholat, ya. Terus kemudian yang kedua,
setelah masuk waktu sholat, syarat adzan yang kedua ialah lafal adzan diucapkan berurutan. Lafal adzan diucapkan berurutan. Jadi lafal adzan diucapkan berurutan. Maksudnya apa? Ya, jadi lafal adzan yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar ya asyhadu an la ilaha illallah. Enggak boleh setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibolak-balik, enggak boleh. Jadi lafal adzan itu harus diucapkan berurutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai habis, sampai la ilaha illallah. Jadi harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik ya. Itu adalah syarat adzan. Yang ketiga dilakukan di satu waktu ya, satu waktu. Contoh begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian seorang muadzin ini, aku kebelet pipis. Dia dijeda ke kamar mandi. Kemudian setelah ke kamar mandi dilanjutkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu enggak boleh. Jadi harus dilakukan dalam satu waktu sampai selesai, baru selesai melanjutkan keperluannya, seperti itu ya. Jadi nggak boleh dipedot, diputus-putus di tengah jalan, kemudian nanti pergi melakukan sesuatu habis itu diulangi lagi. Jadi nggak boleh, harus dilakukan dalam satu waktu ya. Kemudian yang keempat, dilafalkan dengan bahasa Arab. Nah, dengan bahasa Arab. Nggak boleh adzan itu dilakukan dengan bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia, nggak boleh. Jadi Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, nah, nggak boleh ya. Jadi harus dilakukan dengan atau dilafalkan dengan bahasa Arab. Nggak boleh bahasa daerah, bahasa sehari-hari, nggak boleh. Harus dengan bahasa Arab. Yang kelima, dilafalkan dengan tajwid. Ya, dengan tajwid atau bacaan yang benar, dengan kaidah bacaan yang benar, dengan kaidah bacaan yang benar. Kenapa? Karena apabila tidak dibaca dengan kaidah bacaan tajwid yang benar, akan merubah arti bacaan tersebut ya. Kita tahu bahasa Arab itu bahasa yang kalau panjangnya, pendeknya berubah sedikit saja, maka itu akan merubah arti atau makna. Jangan sampai kita adzan tapi makna artinya karena diolor-olor, tidak sesuai, artinya berubah. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Yang keenam, bacaan adzan diulang sesuai hakikat atau dalam hadis ya, hakikat atau apa ya pengertiannya, yang hakikat sesuai hadis gitu wis. Hakikat sesuai hadis ya. Maksudnya apa? Di situ ada takbirnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak boleh hanya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Itu kan enggak sesuai hadis. Yang sesuai ya dilihat di contohnya. Takbir 4 kali, 2 kali 2 kali, jadi total 4. Syahadat tauhid 2 kali, syahadat rasul 2 kali, ajakan sholat dan sebagainya. Jadi itu ya, nggak boleh di pakaian ini takbirnya kok 4 kali ping terluai ya. Jadi nggak boleh, harus sesuai dengan yang tertera pada hadis atau yang diajarkan oleh Rasulullah ya, seperti itu. Ya, coba dilihat halaman 27, bisa dilihat sendiri berapa banyak pengulangannya, bisa dilihat sendiri ya. Jadi itu ya, itu adalah syarat adzan. Yang pertama tadi telah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, adzannya batal. Jadi batal dalam artian belum nggak masuk waktu sholat, karena tadi
pengertiannya adalah sebagai tanda atau pemberitahuan masuknya waktu sholat, khususnya sholat wajib. Kemudian lafal adzan diucapkan berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Yang ketiga dilakukan di satu waktu, ya, nggak boleh dijeda melakukan keperluan lain kemudian melanjutkan adzannya, nggak boleh. Kemudian dilafalkan dengan bahasa Arab, nggak boleh bahasa selain Arab. Yang kelima dilakukan dengan kaidah bacaan yang benar, dalam artian ini tajwid panjang pendeknya sehingga dan juga makhrajul hurufnya sehingga tidak merubah makna dari atau arti dari adzan tersebut. Yang keenam, bacaan adzan diulang sesuai hakikat atau sesuai hadis, ya. Itu adalah syarat adzan. Kemudian kita lanjutkan dengan nih. Kita lanjutkan dengan ini udah hapus ya, belum dihapus, mohon maaf. Kita lanjutkan dengan iqomah. Nah, ini iqomah, ya. Iqomah, ya. Jadi pasangannya adzan ialah iqomah, ya. Sama dalam bahasa iqomah berarti berdiri, ya. Jadi kalau tadi dalam arti bahasa adzan adalah seruan atau panggilan, sekarang iqomah dalam arti bahasa ialah berdiri. Terus kemudian secara istilah sama, iqomah ialah pemberitahuan bahwasanya sholat berjamaah akan segera dimulai dengan lafal tertentu. Sama tadi dengan lafal tertentu, jadi iqomah juga lafal tertentu. Enggak boleh ayo sholat iqomah, itu disebut iqomah? Enggak disebut iqomah karena iqomah lafalnya sudah ditentukan. Lafal iqomah silakan dibuka di halaman 29, ya, dibuka di halaman 29 itu. Allahu Akbar lebih simpel daripada adzan. Kalau adzan pengulangannya lebih banyak kan tadi, ya. Kalau iqomah lebih simpel atau lebih sedikit, ya, pengulangannya daripada adzan, ya. Silakan dilihat di halaman 29, ya. Lebih ini, ya, pembahasannya, ya. Kemudian ini sekedar pesan, ya. Adzan dikumandangkan oleh manusia, tetapi tahukah bahwa sesungguhnya hakikat yang memanggil untuk sholat itu adalah Allah, Tuhan semesta alam. Jika panggilan orang tua saja dipenuhi, bagaimana dengan panggilan Allah yang telah menciptakan kita serta pemilik bumi dan segala isinya? Kalau orang tua saja memanggil, "Lerene," kita segera memenuhi panggilannya. Bagaimana kalau Allah yang memanggil dengan seruan adzan? Maka harus lebih cepat untuk memenuhi panggilannya. Orang tua kita akan marah jika panggilan kita tidak terpenuhi. Maka jika mendengar adzan, bersegeralah untuk memenuhi panggilannya untuk sholat berjamaah di masjid atau di musola. Jangan sampai mengolor-ngolor waktu, ya. Apalagi laki-laki, ya. Jangan sampai asik engkau, ya. Jangan tinggalkan semua aktivitas, sholat dulu. Nanti aktivitas oleh Allah setelah sholat insya Allah akan lebih dimudahkan, ya. Seperti itu. Ya, baik. Itu adalah sekilas penjelasan tentang adzan dan iqomah. Silakan yang penting-penting dicatat. Baik, untuk tugas keterampilan kalian silakan untuk soli silakan membuat video tentang kalian melafalkan adzan. Kemudian kirim ke WA Ustadz, nomornya tetap semangat 08233466154. Kemudian untuk yang solihah membuat video melafalkan iqomah, ya. Jadi kalau untuk solih adzan, untuk solihah iqomah, ya. Dan jangan lupa yang belum mengirimkan atau menyetorkan atau mengerjakan tugas pengetahuan di video sebelumnya, silakan cepat mengerjakan agar pekerjaan tidak bertumpuk, ya. Baik,
Ustaz rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga tetap semangat belajar di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.